Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Oke, malam para sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, para sedulur, jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Digun. Oke, para sedulur, jadi hari ini ada sebuah surprise ya, ada sebuah kabar yang mengagetkan kita semua ketika Presiden kita Pak Prabowo Subianto melakukan reshuffle kabinetnya, dan ada 5 menteri yang terkena reshuffle kabinetnya Pak Prabowo Subianto ini, yaitu Menteri Keuangan, Menko Polkam, Menteri Koperasi, kemudian Kementerian Perlindungan Pekerja Migran, dan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Nah teman-teman, terlepas dari reshuffle ini, banyak yang kaget, tapi sepertinya juga banyak dari para tokoh dan elemen masyarakat yang merasa sangat gembira dengan dilakukannya reshuffle, karena memang sepertinya saat ini Pak Prabowo dalam tanda kutip sepertinya sudah mulai lepas ya dari belenggu yang dikatakan ewoh pekewoh gitu kan. Kita semakin yakin ke depannya memang dengan reshuffle ini Pak Prabowo sepertinya memang betul-betul sudah lepas dari yang namanya ewoh pekewoh, karena memang ditengarai ada beberapa memang menteri yang memang kalau dalam kritik pandangan masyarakat mereka adalah kemudian dalam tanda kutip ya dari orang-orang dari rezim atau pemerintahan sebelum Pak Prabowo Subianto yang memang jadi sorotan publik, dan sekarang terjawab sudah ketika Pak Prabowo Subianto kemudian melakukan reshuffle dan pergantian gitu kan, karena memang ada beberapa yang memang jadi sorotan publik karena memang memiliki masalah ya gitu kan, diduga gitu kan memiliki masalah hukum gitu kan. Nah kesini saya sendiri gembira banget ya teman-teman, dan banyak juga orang yang gembira. Kemudian kita berharap banyak ya bahwasanya Pak Prabowo Subianto saat ini mulai kemudian mendengarkan suara-suara dari masyarakat, suara rakyat, keberpihakan beliau gitu kan. Kalau kita lihat kan memang progres pemerintahnya Pak Prabowo itu tampak sekali kalau menurut saya pribadi, walaupun kemudian memang banyak yang berusaha mendiskreditkan Pak Prabowo Subianto. Kenapa? Kalau saya lihat memang dari 10 bulan awal pemerintahnya Pak Prabowo Subianto, kita bisa lihat kemudian ketika Kejaksaan Agung itu mulai aktif lagi ya memburu para koruptor gitu kan. Begitupun juga nyusul KPK gitu kan. Gimana kemudian kasus-kasus yang terjadi sebelum masa pemerintahnya Pak Prabowo Subianto mulai dibongkar gitu kan. Kita bisa lihat awal masa pemerintahnya Pak Prabowo Subianto di Kemenkomdigi, oknum-oknum pegawai staf daripada Kemenkomdigi yang kemudian bermasalah ketika mereka justru kemudian membackingi judi online juga langsung dibongkar oleh kejaksaan gitu kan. Walaupun kemudian aktor-aktor intelektualnya kayaknya belum sampai ke atas ya, ke aktor intelektualnya, tapi paling tidak itu sebuah gambaran penegakan hukum mulai berjalan ya teman-teman. Kemudian nyusul kemudian dugaan kasus korupsi pengadaan laptop di Kemendikbud gitu kan. Ini sudah ada tersangkanya saat ini ya teman-teman gitu kan. Nyusul lagi kemudian kemarin sebelumnya udah ada staf atau wamen daripada di kabinet merah putihnya Pak Prabowo yang kena OTT KPK ketika melakukan terkait pemerasan penerbitan sertifikat keselamatan kesehatan kerja di Kemenaker. Jadi tersangka sudah gitu kan. Nah ini tinggal tunggu lagi di Kemenak teman-teman. Di Kemenak ini jelas sekali ya, kasus korupsi besar-besaran, korupsi jumbo yang memang selain merugikan masyarakat, merugikan umat gitu kan, ini secara finansial dan juga menzolimi gitu kan, ketika kuota haji yang harusnya sebagian besar hampir 92% itu diutamakan untuk para orang-orang yang haji reguler gitu kan, jemaah haji reguler, justru dibagi separuh-separuh, sebagian untuk ONH plus gitu kan. Memang kemudian ternyata ada kemudian fee yang diminta ya daripada yang ikut ONH plus gitu kan, dan diduga kerugian negara sampai kemudian nyaris hampir 1 triliun dari kasus ini. Ini bayangin gitu kan, kasus yang terkait dengan ibadah aja juga disikat juga di situ kan. Nah, ini memang kemudian kita bisa lihat barometernya itu udah ketara betul gitu tekadnya Pak Prabowo Subianto, walaupun kalau kita lihat pastinya juga nggak mudah gitu kan.
kalau kemudian ada kemudian Pak Prabowo Subianto melakukan semacam berusaha mengungkap ya kasus korupsi mafia migas ya teman-teman, yang ada salah satu tokohnya yang kemudian sekarang buron gitu kan ya. Kalau kemudian kita lihat ya nggak ngerasa aneh lah, pastinya ada jejaring hubungan ketika kemudian ada demo di masyarakat, ada gejolak sosial karena kemudian ketidakwajaran daripada wakil-wakil rakyat dalam anggaran keuangan, yang mana gajinya sampai juga ternyata melambung tinggi, tunjangan-tunjangan yang selangit, dan bahkan mereka sepertinya juga bersukaria ketika kemudian kondisi masyarakat itu masih dalam kondisi sulit. Ketika kemudian banyak demo masyarakat, kemudian para penumpang gelap mulailah masuk gitu kan, lewat media sosial, kemudian juga lewat demo-demo yang ada yang memprovokasi dan menghasut masyarakat gitu kan, sehingga melakukan tindakan-tindakan anarkis, pengrusakan baik fasilitas pemerintah ataupun fasilitas umum gitu kan. Ini jelas sekali memang arahnya memang kemudian sasaran tembaknya adalah kemudian untuk mendiskreditkan, menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto. Dan banyak seperti saudara-saudara kita yang sudah terhasut gitu kan, baik lewat media sosial, juga lewat kemudian provokasi-provokasi daripada oknum-oknum ini. Kita berharap kemudian nggak cuman ketika TNI sama Polri kemudian menangkap aktor-aktor lapangannya, kita berharap kepada Pak Prabowo Subianto agar nggak juga PO gitu kan, kalau kemudian nanti aktor intelektualnya juga harus kemudian juga diungkap gitu kan, apapun itu gitu kan. Dan ini memang saat ini udah melihat titik terang ya teman-teman, demo udah mulai meredah gitu kan. Pak Prabowo kemudian sepertinya mendengarkan suara masyarakat, lakukan terus reshuffle, dan kita berharap orang-orang yang menempati posisi kementerian yang penggantinya pasti adalah the right man on the right place, artinya orang-orang yang memang lebih ke teknokrat lah gitu loh, yang ahli di bidangnya, bukan kemudian atas dasar ada yang bilang kan, ada beberapa yang sepertinya memang titipan dari rezim sebelum Pak Prabowo Subianto. Yang jelas kasus-kasus yang terjadi di sebelum masa pemerintahnya Pak Prabowo Subianto mulai diungkap, baik oleh Kejaksaan ataupun KPK. Ini luar biasa sekali, dan tantangannya memang kemudian pasti oknum-oknum yang memang kemudian merasa dirugikan oleh ketegasannya Pak Prabowo Subianto ini juga mulai kemudian berusaha melakukan gerakan baik melalui media sosial gitu, yang paling ketara seperti itu kan, menunggangi demo-demo ataupun gejolak yang ada di masyarakat. Ujung-ujungnya adalah kemudian untuk mendiskreditkan Presiden Pak Prabowo Subianto, menjatuhkan gitu kan. Kita lihat kemudian kan memang ketika ada korban baik antara aparat ataupun kemudian masa pendemo itu kan sampai laporannya ke luar negeri ya, sampai ke PBB segala macam. Dan memang kalau terus menerus kan memang kemudian ujung-ujungnya berusaha seakan-akan kemudian Pak Prabowo Subianto ini nggak bisa kemudian mengendalikan keamanan dalam negeri. Ujung-ujungnya masyarakat nggak percaya. Tapi saya sendiri yakin teman-teman bahwasanya saat ini orang-orang sudah pintar lah. Kita berharap bahwasanya saudara-saudara kita di negeri kita itu udah pintar gitu kan. Kalau kemudian perjuangannya Pak Prabowo harus didukung oleh seluruh elemen masyarakat, jelas sekali ini. Dan kita jelas ya lihat Pak Prabowo itu saat ini sudah mendesak DPR untuk kemudian segera melakukan pembahasan daripada undang-undang perampasan aset, karena memang adanya penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK dan Kejaksaan saat ini, kalau kemudian nggak diikuti dengan efek jera atau undang-undang yang menimbulkan efek jera ke para koruptor, itu sepertinya ya kurang artinya. Itu satu paket ya sepertinya harusnya. Kita lihat saja gitu kan, wakil-wakil kita di DPR apakah kemudian pelintar-pelintir gitu kan. Kalau pelintar-pelintir, pikiran kita yang paling liar adalah kemudian mereka wakil siapa gitu kan, karena memang yang dirugikan, yang merasa takut kemudian dengan diterbitkannya undang-undang perampasan aset ya itulah para koruptor itu sendiri gitu kan. Tapi yang jelas tampaknya sekarang memang tuntutan kemarin banyak suara yang memang Pak Prabowo sepertinya keinginan masyarakat dari berbagai elemen masyarakat kemudian untuk mereshuffle kabinetnya betul-betul. Artinya di sini sinyal-sinyal keberpihakan Pak Prabowo Subianto,
bahwasanya kita mulai lega ketika Pak Prabowo Subianto mulai mendengarkan suara-suara dari bawah ya teman-teman. Dan ini gambaran progres negeri kita itu positif, apalagi nanti ketika kemudian undang-undang perampasan aset para koruptor lagi-lagi kemudian bisa ditelurkan. Ini suatu langkah yang positif, tapi pasti tantangannya juga banyak. Orang-orang yang cemas, orang-orang yang takut dengan adanya undang-undang perampasan aset para koruptor tentunya akan berusaha sekuat tenaga juga untuk menggagalkan. Pasti ada lah gitu kan, dengan berbagai argumen dan alasan. Dan pastinya juga kita patut berhati-hati agar kemudian jangan terprovokasi dengan kemudian konten-konten yang menghasut dan berusaha menjatuhkan kabinet Pak Prabowo Subianto dan kabinet yang dia pimpin saat ini. Yang jelas saya sendiri sudah gembira ya teman-teman, ketika ada reshuffle ini memang kemudian gambarin presiden kita saat ini mulai mau mendengarkan suara-suara dari bawah, suara-suara dari elemen masyarakat yang menghendaki adanya kemudian perubahan, adanya pergantian di kabinetnya Pak Prabowo Subianto gitu kan. Yang sebetulnya juga alasannya sudah jadi rahasia umum gitu kan. Nah itu aja teman-teman obrolan kita hari ini. Sekali lagi saya memberikan 2 jempol untuk presiden kita saat ini Pak Prabowo Subianto dengan mengadakan reshuffle saat ini. Nah itu teman-teman, semoga kita semua selalu mendukung dan memberikan support kepada presiden kita saat ini Pak Prabowo Subianto. Oke, semoga bermanfaat obrolan kita malam hari ini. Akhir kata wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.